Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis tentang arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna: al-fahru fil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa bin nujum, wan niyahah. 4 perkara sabda Rasul di umatku, padahal itu perintah jahiliyah, itu kebiasaan jahiliyah, bukan tradisi Islam, bukan sunnah Rasul. Layat rukunahu, tapi mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fahru fil ahsab. Ini sudah dibahas pada seri pertama. Maka yang kedua sekarang wat-ta'nu fil ansab. Jadi setelah al-fahru fil ahsab, sekarang wat-ta'nu fil ansab. Ta'nu berasal dari kata ta'ana, ta'nun. Menurut kebahasaan terkadang berarti menikam, menusuk. Ta'un, ta'nun. Ada lagi ta'un. Ta'un mah itu mah wabah, ya, virus. Makanya corona dianggap ta'un, virus. Tapi ini mah ta'nu, berarti menikam, menusuk atau mencela, menghina. Jadi kalau yang pertama fahru fil ahsab, merasa bangga, merasa reus, merasa sombong, merasa hebat fil ahsab, dalam turunan. Sedangkan yang kedua menghina turunan. Boleh jadi kalau yang pertama fahru fil ahsab, bangga atas keturunan diri, atas nenek moyang diri sendiri, atau atas nama marganya sendiri. Sedangkan ta'nu fil ansab, menganggap hina pada turunan yang lain. Yang jelas itu bagian dari jahiliyah yang berkifrah. Karena pada kalimat ini disambungkan dengan fi, ta'nu fi, maka berarti menghina atau mencela atau menjelekan, ya. Menghina, mencela atau menjelekan, karena fi at-ta'nu fi. Ansab itu bentuk jama dari nasbun, nasab, yang berarti turunan atau keluarga. Kalau tadi ahsab itu lebih menonjol, kalau ahsab mah turunannya teh ke atas, ya, marga. Kalau ansab itu lebih menonjol ke bawah, walaupun memang nasab itu bukan nasob, ya. Ini mah sin, nasab. Nasab itu turunan atau nisbat. Nisbat atau turunan atau ke bawah, ya. Jadi walaupun kadang-kadang mempunyai juga ke atas nasab itu. Jadi seperti dalam istilah kita, nasabnya siapa. Jadi ada hasab, ada nasab, ya. Dalam perkawinan juga Rasul bersabda kan, arba'un, dengan 4 kal tun kahul mar'atu li arba'in, ya. Perempuan dipilih karena 4 hal. Yang pertama adalah jamaliha, kecantikan. Kedua nasabiha, karena turunan. Atau juga ada kalimat yang hasabiha, turunan. Kemudian limaliha, karena harta. Dan yang keempat lidiniha, karena agama. Itu nasab atau hasab, turunan. Nah, tapi kalau di sini ta'nu, jadi adat jahiliyah yang kedua adalah menghina turunan orang lain, turunan yang lain, atau keluarga yang lain. Jadi keluarga diri dibanggakan, keluarga yang lain dianggap hina, dianggap sepele. Jadi wat ta'nu fil ansab,
itu berarti menghina atau mencela atau menjelekkan turunan dan keluarga. Tapi kalau di sini mah bil ansab mah bisa menjelekkan keluarga orang lain, bisa menjelekkan keluarga diri sendiri. Jadi sama, hukumnya tidak boleh baik menghina keluarga orang lain maupun menghina keluarga diri sendiri. Jadi ya yang namanya turunan tidak boleh dihinakan, tidak boleh dianggap sepele. Jadi, menghina keturunan, baik keturunan diri sendiri ataupun keturunan orang lain, termasuk perbuatan jahiliyah. Karena itu min amril jahiliyah. Yang dimaksud dengan turunan di sini tentunya mencakup jalur atas seperti orang tua, nenek moyang, atau bapak moyang ke atas, dan jalur ke bawah seperti anak cucu. Kalau di dalam sunnah anak, incu, buyut, bao, jangan wareng, kait, siur, ya, 7 turunan. Ada istilah 7 turunan. Orang yang menghina turunan orang lain dianggap sama dengan menghina atau mengutuk diri sendiri. Jadi menghina orang lain tuh hukumnya sama dengan mengutuk atau menghina diri sendiri. Orang yang mengutuk ayah dan ibu orang lain dosanya sama dengan mengutuk ayah ibu sendiri. An Abdullah ibni Amrin, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, inna min akbaril kabair, di antara dosa besar, dosa terbesar dari dosa besar, ayal anar rojulu, itu seseorang mengutuk walidaihi, kedua orang tuanya. Kila, maka ditanya, jadi aneh para sahabat itu, ya Rasulullah, apakah ada orang menghina orang tuanya sendiri? Ya Rasulullah, kaifa yal anur rojul walidaihi, bagaimana orang kok bisa menghina orang tuanya sendiri? Qala yal anu abar rojuli, itu orang menghina ayah atau orang tua seseorang. Fayal anu abahu, maka dia menghina bapaknya. Fayal anu ummahu, dia menghina ibunya. Fayal anu ummahu, kemudian menghina ibu dia. Jadi menghina atau mengutuk orang tua orang lain, karena orang tua dia itu mengutuk orang tua orang lain. Nah, maka si yang dikutuk itu mengutuk orang tua kita. Nah, sama hukumnya dengan mengutuk orang tua kita sendiri. Apalagi kalau langsung mengutuk orang tuanya sendiri. Kan musim sekarang mah ada anak menuntut orang tua. Kan pernah ada itu di pengadilan, mengutuk orang tua. Sehingga orang tuanya dipenjara gara-gara anak. Wah, kalau saya jadi hakimnya tidak akan dihukum itu orang tuanya. Karena kan di zaman Rasulullah pernah terjadi orang tua minta harta kepada anaknya. Kemudian si anak netep punya lebih hartanya itu cuma 1. Dia diminta oleh istrinya, diminta juga oleh orang tuanya. Jadi bingung, ke istri sayang, ke orang tua sayang. Harus dikemanakan, padahal hartanya cuma satu-satunya, nggak bisa dibagi 2. Nggak mungkin dibagi 2. Akhirnya dia menghadap kepada Rasul, ya Rasulullah, ini ke orang tua saya atau ke istri saya nih, harta yang 1 itu, karena diminta oleh dua-duanya. Maka Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi ayah itu punya hak atas harta yang dimiliki anak. Jadi harta anak, harta orang tua. Tapi harta orang tua belum tentu menjadi harta anak. Sekarang kan dibalik.
Harta orang tua dianggap harta anak, tapi harta anak belum tentu menjadi harta orang tua. Sehingga anak bisa minta kepada orang tua, sementara orang tua tidak bisa kepada anak. Nah, ini terbalik. Jadi mengutuk orang tua orang lain, lalu yang orang yang dikutuk orang tuanya itu mengutuk orang tua kita, itu sama dengan mengutuk orang tua sendiri. Dan itu merupakan adat kebiasaan jahiliyah. La yatrukunahu min amril jahiliyah. Jadi menghina orang tua orang lain itu merupakan bagian dari amril jahiliyah, dari adat yang harus dihapus, adat yang harus dimusnahkan. Karena Rasul istilahnya menghapus adat kebiasaan jahiliyah. Dalam hadis lain bunyinya, inna akbarul kabair ukukul waliden. Di antara dosa terbesar dari dosa besar, ukukul waliden, menyakiti orang tua. Olah, para sahabat juga ada aneh, apa ada orang menyakiti orang tua? Kila, wama ukukul waliden. Apa itu menyakiti orang tua? Qala Rasul menjawab, ya subur rojulur rojula. Seseorang menghina orang lain. Faya subu abahu, lalu menghina ayahnya. Faya subu ummahu, dan menghina ibunya. Faya subu ummahu, kemudian yang dihina ibunya itu menghina ibu kita, ibunya, maka itu sama dengan ukukul waliden. Jadi walaupun tidak langsung menghina orang tua, tapi karena menghina orang lain, lalu yang lainnya menghina kita, menghina orang tua kita, itu sudah ukuk, sudah berbuat menyakiti, ya, menyakiti hati orang tua. Karena memang menyakiti hati orang tua itu kan sangat berbahaya. Jangankan menyakitinya, ya, bertindak ucap saja satu nada saja yang membuat orang tua tidak senang, itu kan Allah murka. Di dalam Al-Quran umpamanya surat Al-Isra, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Di situ dikatakan hanya satu nada, ya, hanya satu nada. Uff itu ya satu, kadang-kadang diartikan ya, kadang-kadang kadang-kadang gitu, ya. Itu satu nada, satu kecap. Nah, tapi membikin orang tuanya tidak senang, maka itu sudah termasuk ukuk, sudah termasuk berbuat jahat kepada orang tua. Jadi walaupun hanya satu nada, apalagi kalau beberapa nada, itu bisa kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nah, satu kali satu nada uff, satu kecap saja kepada orang tua, itu sudah dilarang oleh Al-Quran, apalagi kalau berkali-kali. Wala tanharhuma, jangan engkau menghina mereka, merhadik mereka. Wa qul lahumā qawlan karima, katakan kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, termasuk juga di sini ukukul waliden, menghina orang tua, menghina mungkin orang jahil,
orang jahiliyah mah tidak menghina orang tuanya sendiri, tapi biasanya kadang-kadang menghina orang tua orang lain. Tapi karena orang lain itu dihina orang tuanya, lalu menghina orang tua kita. Nah, itu hukumnya sama dengan menghina orang tua kita. Jadi mencela orang lain atau menghardik orang lain yang menimbulkan orang lain menghardik orang tua. Nah, termasuk menyakiti orang tua juga itu. Apalagi kalau langsung ya. Jika seorang anak menghina atau menghardik orang tua, jauh lebih besar kalau menghina diri sendiri atau menyakiti orang tua. Makanya tadi saya katakan contoh, sekarang kan dekadensi moral, ada anak yang bisa menghardik, menusuk orang tua, bisa ada yang membunuh, bisa ada juga yang memenjarakan, ya, bisa mengambil, merampas hak orang tua. Padahal kan orang tua itu sudah jerih payah dari kecil, dari muda, merasa berusaha untuk membiayai anaknya. Ketika orang tua sudah dewasa, ingin menikmati masa-masa tua, malah diminta. Untungnya orang tua di kita mah banyak yang balalager ya. Ketika muda dia berusaha mencari harta sekuat tenaga, serahkan kepada anak demi anaknya. Setelah dia dewasa, malah dibagi-bagi. Tinggal itu. Saya juga sering mendapat pertanyaan dari orang tua yang seperti itu, bagaimana menghibahkan harta kepada anak. Maka saya tanya, loh Bu, kenapa dihibahkan kepada anak? Ya katanya bisi saya meninggal, nanti para saya, ya udah, saya bilang dari muda ibu itu bapak itu cari duit, cari harta untuk biayai anak. Nikmatilah. Kalau kita sudah dewasa punya harta, manfaatkan untuk beribadah, untuk berinfak. Jangan hanya membahagiakan anak saja, sementara diri kita tidak sempat berinfak, tidak sempat bersodakoh, tidak sempat bermuamalat, beribadah. Jangan sampai seperti itu. Kan kita tidak tahu harta yang hasil jerih payah di masa dulu, dughulu pet nyawa, itu digunakan secara baik atau tidak. Jadi bagi yang punya harta, manfaatkan selama hidup, berinfak fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu kan bermanfaat. Nah, tadi kembali kepada adat jahiliyah, itu masuk pada kelompok yang harus dijauhi. Karena ada menghina orang tua itu sama dengan membiasakan atau melestarikan adat jahiliyah. Jadi seorang anak menghina dan menghardik orang tua jauh lebih besar dosanya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badi. Laisa tidak termasuk al-mu'min, orang mukmin, at-ta'an, yang suka menghina, ta'an, la'an, mengutuk, walal fahis, dan mencela atau menjelek-jelekan, walal badi, dan menghina, ya, menjelek-jelekan. Atau ta'an itu adalah menghina, la'an mengutuk, fahis menganggap mencela, wal badi itu menjelek-jelekan. Itu tidak termasuk orang mukmin yang benar. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Riwayat At-Tirmidzi. Jadi karena itu termasuk hal-hal yang tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk di situ akbar kabair, yaitu dosa besar yang terbesar. Oleh karena itu, kalau yang pertama
terlalu membanggakan marga dan ras. Kalau yang kedua, menghina ras, baik menghina ras diri sendiri maupun menghina ras orang lain. Jadi kalaupun orang tuanya bukan gegeden, orang tuanya bukan pembesar, orang tuanya bukan orang yang kaya raya atau orang yang punya jabatan, tidak boleh dihina. Tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa rendah, ya. Jadi kita tidak boleh merasa bangga sehingga menghina orang lain atau menyepelekan orang lain. Tidak, tidak pula kita tidak boleh merasa rendah, tidak boleh merasa hina gara-gara orang tua bukan termasuk yang memiliki kedudukan. Saya kira untuk sementara pertemuan kali ini dianggap cukup, insya Allah. Wal istisqa bin nujum pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.